dipukul paha kita tak masalah, kaki kita ditendang gitu kita terlalu marah kalau kita lagi main bola. Tapi coba kalau dipegang jidat kita ini, apalagi gini kan, didorong kayaknya apa? Itu tak berkelahir. Kenapa? Merasa mulia kepalanya. Nah, tetapi ketika kita sholat, kita hinakan dia. Kita letakkan di mana? Di tempat yang kita jajak, yang kita injak, di lantai. Karena lantai sejadah-sejadahnya kita jajak, kita injak-injak, lalu kita letakkan jidat kita, dan dia merupakan rukun daripada sujud. Anggota rukun sujud yang paling utama itu jidat. Itu tidak boleh ada penghalang, bahkan satu rambut kita saja yang turun terhalang kita tak sah sujud kita. Pada saat kita sholat misalnya pakai serban, kita letak, angkat lagi, letak lagi nih, ada sah, karena tidak tetap sujudnya. Tidak boleh ada penghalang. Bahkan kalau dia kita sujud lalu pasir, ada pasir bekasnya, makruh hukumnya membersihkannya. Kita bersihkan karena berdebu, berpasir, makruh hukumnya, biarkan saja. Ini yang kita muliakan. Ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka ketika kita sedang menghinakan diri kita, kita sujud ketika itu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita dimuliakan Allah. Dan ketika kondisi seperti itulah Allah mengatakan melalui Rasulullah SAW, kondisi itulah kita terdekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ba'atsiru doa. Karena ketika itulah ya, doa kita sangat diijabah. Jadi waktu paling mustajab di dalam sholat itu untuk kita berdoa adalah ketika sujud. Karena dia doa, maka tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati saja. Lain dengan zikir. Kalau zikir kita disunahkan untuk melafazkan, ini doa. Maka kalau kita berdoa kadang keluar suara, itu tak masalah. Tapi kalau berzikir tak keluar suara, itu masih zikir hati namanya. Tak dapat pahala zikir lisan. Tak dapat pahala zikir lisan. Tapi kalau berdoa tak dikeluarkan, tak mengapa. Maka itu kita waktu SD dulu, ayo masing-masing marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai sunyi memang dalam hati. Dan itu dibenarkan, tidak ada masalah. Nah, yang kita maksudkan di dalam pembahasan kita adalah masalah ya, menghinakan diri, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tadarruk. Maka doa kita Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan wa takhasyu'an wa tadarru'an. Tadarruk. Nah, ini yang pertama tanda orang bertakwa itu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan tadarruk di sini juga yaitu tidak sombong terhadap sesama makhluk. Tidak sombong terhadap sesama makhluk itu ya, artinya ya, dengan kita sopan, tidak merasa lebih. Karena ketika kita merasa lebih ya, itu memposisikan diri kita untuk menjadi ahli nar, na'udzubillah.
Jangan meremehkan sombong. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu tidak mau taat. Wastakbara, lagi sombong. Tanda-tanda orang sombong itu dijelaskan Nabi, di antaranya ada dua. Tanda-tanda orang sombong itu dijelaskan Nabi, di antaranya ada dua. Yaitu yang pertama batarul haq, yang kedua ghamtun nas. Orang yang sombong yang pertama batarul haq, yaitu adalah menolak kebenaran. Ada saja nasihat-nasihat yang baik lalu dia tak mau mendengarkan, merasa dia lebih hebat, lebih tahu, lebih mengerti. Maka itu etikanya ketika kita bicara dengan orang. Ada orang yang ketika itu dengan kita waktu berdialog menjelaskan, oh gitu, kalau usah dikarasi, betul. Jangan kalau dikarasi. Bahasanya bagaimana? Oh iyalah, itu menurut pendapat dia. Menurut pendapat turun kayak ini, mohon salah, mohon maaf, tolong ditegur. Nah, itu etika kita. Bukan ayo kini berkeras. Akhirnya menjadi debat kusir. Nauzubillah. Kalau orang yang paham pada mau sampai berdebat kusir. Pada mau. Kenapa? Al-haq Allah. Yang maha benar itu Allah. Yang maha benar itu Allah. Kita manusia ini masih sangat mungkin salah. Sangat mungkin salah. Karena al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yang kedua, ghamtun nas. Menganggap remeh orang lain. Merasa dia memiliki kemampuan lebih daripada orang lain dalam hal apapun juga. Nah, yang seperti inilah yang kita jaga, karena dijelaskan kepada kita semua oleh Rasulullah SAW tentang sombong itu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sekecil biji zarah, biji gandum. Nauzubillahi min dzalik. Kalau bicara dengan siapa saja sopan. Maka itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang sadida, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang ramah. Yuslih lakum a'malakum, supaya amal-amal yang kita lakukan menjadi amal soleh. Bersedekah itu ya sejatinya amal soleh, tapi dia bisa berubah menjadi amal soleh dengan kata-kata. Sedekah itu bagus, tapi bisa menjadi tidak dikatakan amal soleh gara-gara mulut ikut ngomong. Misalnya kita bersedekah ya, uang, ada orang datang kepada kita minta sedekah, kita kasih misalnya 30-50 ribu. Nah 50 ribu banyak adalah, tapi ingat lagi jangan datang lagi ke rumah ya melihat situ ya, situ yang datang 50 ribu dah nih. Jangan lagi datang kalau bisa. Misalnya tersinggung hati orang yang menerimanya, padahal tadi sedekah ini amal soleh, tapi gagal lisannya tadi itu, kata-katanya tadi membuat orang yang menerima tersinggung, maka pahala sedekahnya batal dia dapat pahala. Maka orang yang bertakwa itu selalu menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti hati orang yang menerima dari sedekah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan terlalu sering mengatakannya, dan yang kedua menyakiti hati orang yang menerimanya. Maka itu dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang sopan, perkataan yang baik
perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan tapi menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi kita mengatakan kata yang baik dan memberikan maaf kepada seseorang itu lebih baik daripada sedekah tapi yang diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati orang yang menerimanya. Maka itu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa qanaah. Qanaah itu yakni sederhana apa adanya. Artinya apa? Senantiasa puas dengan setiap karunia pemberian Allah. Maka di antara doanya ini ulangi lagi. Dahulu sudah juga pernah menjelaskan tentang qanaah. Ada doa yang diajarkan oleh Guru Bangil Kiai Haji Syarwani Abdan rahimahullah ketika menyampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah atau Abah Guru Sekumpul. Doanya sering ulun sampaikan. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Yang pertama taubat, yang kedua ampunan, yang ketiga yaitu taufik, yang keempat hidayah, yang kelima istiqomah, yang keenam husnul khatimah. Nah, yang termasuk dengan kita qanaah itu adalah ketika kita mendapatkannya itu tidak lain kecuali karena taufiknya Allah, karena hidayahnya Allah. Tidak semua orang bisa qanaah. Mendapat siapapun dengan kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia, siapapun dengan kita, yang ketika masih terpikirkan dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, sehingga dengan kita lalai untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan, ya, itu bahasa agamanya disebut dengan hasad, iri. Dan iri yang seperti ini oleh ulama tasawuf hukumnya haram. Kenapa itu muncul? Karena tidak ada qanaah. Karena dapat taufik untuk qanaah. Maka itu mohon kepada Allah supaya dapat taufik qanaah. Doanya yang itu tadi itu. Jadi dengan kita misalnya bis ya sepeda motor, misalnya kita lihat motor kawan, bahaya, mantap juga motornya nih ya, hanya habulannya. Lalu tersebut ada kayak gantung, nah itu karena gantung. Atau menginginkan, pengenlah juga punya seperti orangnya, tak kayak aja mengaku ada duit, kena aku nak tukar dua ini. Kada ingat dengan motor yang inya bisi tadi, kada disyukurinya, tidak mensyukurinya. Nah itu tanda orang yang iri. Iri itu akibat apa? Kada qanaah. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah wa tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika. Nah yang keempatnya wa taqna'u bi 'ata'ika. Ya zal jalali wal ikram. Yang keempatnya wa taqna'u bi 'ata'ika, dan qanaah dengan setiap apa yang engkau berikan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, hamba kepada engkau hati yang senantiasa tenang dengan engkau. Satu. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika wa tu'minu bi liqa'ika, dan yakin seyakin-yakinnya akan bertemu denganmu.
wa tardo bil qadaika, dan ridho atas setiap ketetapan yang engkau tetapkan atas diriku. Yang keempat, wa taqna'u bi ataika, dan qanaah terhadap setiap apa yang engkau berikan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, ini diantaranya doa-doa ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, sehingga dengan kita apa saja yang didapat kita sibuk mensyukuri yang ada, sehingga tidak melihat kepada yang lainnya. Itu orang qanaah. Dan orang yang bisa mencapai derajat qanaah ini ya, mereka hidupnya tidak terlalu banyak angan-angan. Dulu kita kan bahas tentang angan-angan. Banyak angan-angan, pengen inilah, pengen itulah, terlalu banyak. Yang bahayanya apa? Ada istilah kita, besar pasak daripada dia. Tidak tercapai angan-angannya, kecewa. Siapapun dengan kita di dalam hidup ini, amun ada berusaha, lalu kada berhasil, kada dapat yang kita inginkan, kita harapkan, lalu kita kecewa, itu sebuah pertanda kita hidup ya sedang diatur, dibimbing oleh nafsu. Akhirnya kada qanaah. Ya Bapak penghasilan ini ya, kada banyak ya. Biasanya nih mau bulan-bulan kayaknya sudah banyak nih, tahun ini memang kada banyak ya. Saat ini rasa susah, kecewalah aja, namun tuh pak ya mantar lambat ya. Ya orang iyalah mungkin karena hujan nih, jadi jalan macam-macam main susah pada kali dahulu bisa ancam datang barang, itulah ya. Nah hujan belum disalahkan, itulah hujan pak. Pada hujan mungkin jangan. Sama berjualannya, biasanya aja hari ini laku banyak nih gara-gara hujan nih pak ya. Nah banyak kan disalahkannya tuh. Menyalahkan hujan berarti menyalahkan yang menurunkan. Wa nunazzilu minas samaa'i ma'an, dan kamilah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Allah berarti menyinggung siapa? Menyinggung Allah. Itu akibat apa? Qanaah. Kada qanaah. Ya, tidak merasa puas dengan apa yang didapat. Namun yang kada didapat yang akan dibahas. Apapun yang tidak didapat, tidak usah dibahas. Kenapa? Berarti kan bagian kita. Bagi bukan rezeki kita, yang kita sibukkan apa-apa yang kita dapat, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jangan membahas yang ada dapat. Buka laci kasir, dihitung biasanya dapat sehari itu 2 juta, sekali lihat 200. Yang dipikirkan jangan aduh aja, kita ini bisa bangkrut kan, satu top nih. Sesuatu yang belum diciptakan dipikirkannya, sesuatu yang belum terjadi disibukkannya. Yang dipikirkan, ini dapat 200, alhamdulillah. Kayak apa mensyukuri yang 200 ini? Kayak apa mempertanggungjawabkan 200 ribu ini di hadapan Allah Azza wa Jalla? Nah kayak itu maunya, bukan menyibukkan yang ada di depan. Kenapa? Yang menentukan itu Allah. Memang sudah kayak rezekinya. Maka ada bab rukun iman yang ke-6, itu memang rukun yang tidak mudah. Iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sudah ketetapannya. Maka ambas kita membaca dalam kitab Qatrul Ghais, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan, Imam Mujahid mengatakan bahwasannya nang dapat saitu itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dah ada. Maka bagi orang yang beriman, karena bab kitab itu adalah bab tentang membahas keimanan dan tauhid kita, akidah kita. Namun sudah pakai itu apa yang ada dengan kita. Sikap kita kan dalam hidup ini 2 aja. Menghadapi apa yang Allah tetapkan kepada kita. Namun kada syukur, sabar. 2 aja. Maka muntung kita ini 2. Muntung kita, mulut kita ini sebetulnya 2 aja ucapan yang keluar yang dibenarkan. Selain itu ada boleh makruh hukumnya, bahkan bisa jadi haram. 2 aja, yaitu ketika kita berkumur-kumur mat-matok, apa doa zikir yang kita baca. Masukkan
keluarkan apa yang kita baca di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah, kitab Syiarus Salikin, dan juga di dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banzani rahimahullah, dan juga ulun pernah mendapatkan dalam kitab Sabilal Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang bacaan doa dan zikir ketika kita berwudu waktu makmah. Itu di antaranya ya, itu ada yang redaksi doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dua, a'inni ala zikrika wa syukrika, artinya apa? Ya Allah, maaf kumur hamba mentolong kepada engkau ya, untuk senantiasa lidahku ini, muntungku ini berzikir dan bersyukur. Dua aja, berzikir dan bersyukur. Dua. Selain itu kata bujur, itu bisa sia-sia. Itu yang kita senantiasa meminta kepada Allah untuk terhindar darinya. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satunya terhadap perkara-perkara yang sia-sia mereka meninggalkan. Maka ya, termasuk perkataan yang sia-sia kita tinggalkan, karena hanya dua itu gunanya, zikir dan syukur. Syukur itu ya, terhadap setiap nikmat yang Allah berikan ini jangan dimasalahkan. Kalau kita permasalahkan berarti kita bersyukur ya. Kata bersyukur kita, na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah makna daripada qanaah di antara penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang berbahagia, huruf yang ketiga huruf waw. Waw itu wara'un. Wara' itu yakni hati-hati memelihara diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, dari hal-hal yang makruh, apalagi perkara yang haram. Itu wara'. Orang yang wara' ini setiap mau melakukan sesuatu berpikir dahulu. Maka itu ulama mengingatkan kepada kita, fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat. Hendak menggawi apa saja berpikir dahulu. Maka dari itu pernah kita jelaskan, ikhlas itu kan ada tiga macam. Ikhlas sebelum berbuat, ikhlas ketika sedang berbuat, dan ikhlas setelah berbuat. Sebelum beramal, ikhlas dulu. Kayak mengikhlaskan hati sebelum beramal itu maksudnya apa? Hatinya diikhlaskan. Maka itu bagus niat. Sebelum kita sholat ya, itu kan ada yang kita niatkan. Kita iso puasa berniat kita. Nah, niatnya itu harus bagus. Niat yang benar itu apa? Kita khalas, berlepas diri daripada selain Allah, berlepas daripada haula wal quwwah, daripada daya dan upaya. Itu mana ikhlas. Jangan ada merasa perang dari kita, sehingga dengan kita bersih, tidak merasa pantas untuk dipuji orang. Mau kita dipuji orang ketika melakukan sesuatu, lalu lain hak kepalanya kayak terbang lah awaknya, kepalanya mengganal. Nah iya tuh pengaruh yang kada ikhlasnya ada. Orang yang ikhlas itu dipuji orang kada membekas, dihina orang kada membekas. Mau dihina orang sarek, bapaknya katanya sebagai pengurus masjid, tapi ada suah melihat pegawai, padahal banyak pegawai, lalu sareknya. Nah itu berbahaya, bisa jadi kada ikhlas. Marah aja orang nyambat, kenapa? Ada dosa dulu. Yang penting kan Allah. Bapak selama ini menjadi pengurus ini tidak pernah memikirkan masjidnya. Pada siang malam mesti dia memikirkan. Misalnya orang nyambat sih, ada masalah.
Kenapa? Karena urusan beramal itu dengan makhluk itu ada urusannya. Bahkan dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tidak ada urusan dengan majikan atasan, ada. Besar kecil yang kita dapatkan dari honor kita yang digaji ketika itu berpengaruh nggak dengan dilihat oleh atasan kita, majikan kita? Ada. Kenapa? Karena mengubah rezeki yang Allah tetapkan bagi kita. Jadi yang penting siapa yang melihat? Allah, dan Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Maha melihat? Innahu was-sami'ul basir. Dia Allah Maha mendengar, Dia Maha melihat. Maka orang yang bertawakal itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka ketika kita berzikir, wajibuni, cukupkanlah aku. Oleh ulama maksudnya cukupkanlah bagiku ya Allah ini, Engkau sebagai Tuhanku, aku merasa cukup, selesai sudah. Ada cukupkah Allah sebagai Tuhan kita sehingga kita masih berhajat kepada makhluk? Nah, itu maksudnya Allah wa'alam bishawab. Namun kita sudah memahami seperti insya Allah, zikir tadi itu mendatangkan itminan dalam hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka orang yang bekerja kada takutan masalah kayak honornya. Kenapa? Ada urusan dengan makhluk? Tidak ada. Kenapa? Bersandar dengan Allah sekalinya. Wah, itulah ya. Majikan kada melihat, Pak, habis ya gaji kada banyak. Tenang aja, setiap kebaikan pasti dibalas. Tak tahunya apa? Datang dari yang lain, min haitsu la yahtasib. Kada disangka dari majikannya dibaginya misalnya cuma 200.000, padahal gawiannya tadi seharusnya dapat 1 juta. Tapi oleh majikannya 200.000. Sekali pulang ada orang, Pak, bisa minta tolong ya Pak, apa dibantu saya ini. Sekali dibantu sedikit aja gawiannya. Dibandingkan yang banyak tadi, sekali dibagi berapa? Dibagi 800.000. Nah, 1 juta. Dan kita kada boleh ragu nang bab nang kaya ini. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan kita jadi ragu. Amun ragu berarti kada yakin Allah itu kuasa. Allah itu majid. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka orang yang memahami tentang hal-hal ketuhanan ini, insya Allahnya wow. Jangankan yang haram, makhluk ini kada. Kenapa? Tidak mendatangkan kebaikan. Al-halalu bainun wal haram bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nang masih di antara keduanya itulah mutasyabihat. Satu yang masih subhat. Nah, nang subhat ditinggalkan aja. Nang ada jelas-jelas ketahuan kita, tidak jale. Oh, tidak jale itu yang mana? Yang jale, yang jelas-jelas saja. Kalau ada orang ngasih ini apa uangnya Pak? Pakai aja lah Pak. Apa dulu? Oh, tipe jelas. Ya. Kulut suat dibagi orang duit. Pak Ustadz nih uang. Duit apa dulu coba? Memang tak dalam perutnya, tapi apanya? Khasnya maksudnya apa? Tak ada, tak ada apa dulu. Nah, berniat untuk kasih Ustaz. Oke, apanya dulu? Karena ada dengan kita yang tidak boleh menerima sedekah. Kalau kita banyak berduit, sedekahnya diterima, ada boleh? Tidak boleh. Orang sugih haram menerima sedekah. Dilihat kita ini sugih kada dulu. Ma'udzubillah, sembarangan menerima duit bisa kada. Ada nih Ustaz tanya, ini uang ini hati-hati. Bisa jadi subhat. Sama dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hati-hati yang keluarganya meninggal, anggaplah abahnya meninggal, lalu bikin acara. Kan Arab loh, penyelamat. Turun tanah kah, 3 hari kah, 7 hari kah, nyelawe kah, undang kami orang diundang.
Sekali duitnya duit mana ya? Duit si timpang yang meninggal ya. Jadi banyak duitnya, bujuan aku meninggal ATM-nya. Itulah acara yang berapa sampai 100-an itu duit situ. Boleh lah, ada boleh. Haram hukumnya menggunakan tilka harta yang ditinggalkan untuk 3 hari, lawe, 100 sampai haul, kecuali ada wasiat. Ini harta ketika seorang meninggal, harta yang ditinggalkan ngarannya tilkah dulu. Ngarannya tilkah, belum langsung warisan. Dan tilkah tadi yang ditinggalkan ini yang diselesaikan satu penyelenggaraan jenazahnya. Sampai di mana? Sampai terkumpul. Ustaz, kamu bantu misalnya kayaknya membuatkan rumahnya gimana? Itu kada masuk. Kada masuk toh. Yang penting dikumpul sudah selesai. Mungkin membagikan orang yang memandikan, orang yang mengapani, orang yang mengangkat, yang menggali kuburnya, boleh dengan dana diambil dari nikah, boleh. Yang jelas penyelenggaraan jenazahnya untuk beli kain kafannya boleh. Itu silahkan. Tapi mulakan jalan menuju ke kuburan sidin kada boleh. Kada boleh ambil duit situ. Aku banyak. Ini harta ditinggalkan sidin ini banyak, bermiliar-miliar maupun miliaran. Kada boleh. Bahkan disunahkan untuk memperkecil anggaran. Satu. Yang kedua, yaitu adalah menyelesaikan hutang-hutangnya bila ada. Itu dulu diambil. Yang ketiga, yang diselesaikan apa? Wasiat kalau ada. Dan wasiatnya itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya, wasiat almarhumnya. Kalau yang meninggal anaknya paling tua dapat 2 ruko. Yang berbini dapat ini. Oh, itu kada wasiat, itu kada berlaku lagi. Wasiat itu sudah mahjub, mansukh, ya. Sudah dinasakh hukumnya dengan adanya hukum warasah, hukum parahet. Maka tidak berlaku wasiat. Wasiat itu berlaku bukan bagi ahli waris dan tidak boleh melebihi daripada sulusu minat tilka, sepertiga daripada harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, yang keempat untung semuanya barulah masuk bab yang keempat, dibagikan sesuai dengan hukum parahet, namanya warisan. Kata Ustaz ya, kami adik-adik sudah sepakat bahwasanya duit abah ini kami ambil dulu sekitar 20 juta ya, yang beliau tinggalkan ini untuk sampai haul, haram hukumnya. Itu namanya mengulah aturan dia dua aturan Allah. Kalau seandainya Allah dan Rasul sedang menetapkan sesuatu, kada boleh ada pilihan lain. Kada boleh ada pilihan lain. Nah inilah diantara yang harus kita makan. Amun ada acara nak kita hadir kemakan subhan tuh. Kenapa? Memakan hak, maka ada anak sidin yang yatim, kemakan hak anak yatim. Auzubillah. Maka banyak orang-orang kadang-kadang hadir acara itu pada mau makan, kenapa takutan? Ini orangnya sudah ada membagikan harta warisannya. Kalau betul, maka yang diambil dari dana itu, auzubillah. Jadi subhan ya tuh. Nah maka bagi orang yang waraknya hati-hati. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah, yang keempat yakin ya. Insya Allah kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih dan maaf bila ada salah khilaf. Mudah-mudahan berkat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.